Halo guys, balik lagi di headline liputan6.com tanggal 15 Januari 2022 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan membahas tentang sudah dapat tiket vaksin booster. Warga non-lansia dan imunokompromis bisa langsung vaksinasi? Simak penjelasannya. Beberapa warga telah mendapatkan e-tiket vaksin booster COVID-19 pada akun aplikasi Peduli Lindunginya, meski usia mereka jauh dari usia lansia yang diprioritaskan pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Mengingat saat ini prioritas penerima vaksin booster adalah lansia dan orang dengan kondisi imunokompromis, lantas apa yang harus dilakukan bila sudah menerima tiket vaksin booster? Juru bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengungkap, orang yang saat ini sudah mengantongi e-tiket boleh diberi vaksinasi booster jika memang stok vaksin pada fasilitas kesehatan yang bersangkutan tersedia. Meski begitu, pemerintah saat ini masih memprioritaskan lansia untuk vaksinasi booster, sebab vaksinasi booster di luar kelompok lansia dan rentan dimulai pada Februari 2022. Jadi, jika ada warga non-lansia pemilik e-tiket, nantinya kesulitan mengakses vaksin booster di vaskes terdekat pada bulan ini, itu adalah hal yang wajar. Selain itu, syarat vaksinasi booster untuk masyarakat umum, lansia maupun kelompok rentan pun sama, yakni sudah mendapatkan vaksin COVID-19 primer atau dosis 1 dan 2 minimal 6 bulan terakhir. Di DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan DKI Widya Stuti mengatakan pelayanan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster terbuka untuk semua masyarakat, sehingga berKTP DKI atau tidak tetap dilayani. Yang penting harus menunjukkan NIK dengan membawa KTP atau KK ke fasilitas kesehatan. Bisa juga mendaftar melalui aplikasi Peduli Lindungi. Namun, untuk sementara pemberian vaksinasi booster baru untuk lansia dan yang sudah terbit tiket vaksin di aplikasi Peduli Lindungi. Nantinya, secara bertahap, tiket tersebut akan terus diperbarui oleh Kementerian Kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia menghimbau untuk kembali mengecek tiket jika kelompok masyarakat di luar lansia dan imunokompromis mengantongi tiket booster. Pengecekan dapat dilihat pada tanggal tiket tersebut. Saat ini, varian Omikron yang diketahui lebih mudah menyebar telah masuk ke Indonesia. Hingga Rabu 12 Januari 2022, jumlah kasus Omikron di tanah air bertambah 66, sehingga total 572 kasus. Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono menilai, vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster harus diprioritaskan untuk kelompok lansia. Hal ini untuk mencegah kondisi yang buruk jika terpapar varian virus COVID-19 tersebut. Lalu, terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi yang kerap dikeluhkan masyarakat, Tri menilai hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperbaikinya. Hal ini dinilai penting karena aplikasi itu juga menyimpan data masyarakat. Tri pun tidak mengetahui alasannya jika selain lansia juga bisa mengantongi tiket vaksin booster tersebut. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra mengatakan vaksin booster tetap diperlukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah harus terus memenuhi laju vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2 yang capaiannya belum sempurna. Vaksinasi booster dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu homolog dan heterolog. Homolog merupakan vaksinasi booster menggunakan jenis vaksin yang sama dengan primer. Sedangkan heterolog diartikan sebagai vaksinasi booster yang menggunakan jenis vaksin berbeda dengan dosis pertama dan kedua. Jenis vaksin booster yang digunakan antara lain, untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac maka diberikan vaksin AstraZeneca separuh dosis atau vaksin Pfizer separuh dosis. Untuk sasaran dengan dosis primer AstraZeneca, maka diberikan vaksin Moderna separuh dosis atau vaksin Pfizer separuh dosis. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi booster bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah, maupun pos pelayanan vaksinasi yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten Kota. Sekian headline liputan6.com hari ini, dan saya Ratu Surya Sumirat undur diri. Bye!